Udah nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, metode numerik 02, dan kami akan membahas tentang Ghost Elimination Coding. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Nama saya ada Pak Syakmar Rahmadi, lalu ada teman-teman saya. Nama saya Hairan Atma Satyendra. Dan saya Atala Harifah Siregar. Oke, jadi sebelum masuk ke codingnya itu, kita akan membahas sedikit tentang Gauss Elimination. Sebenarnya apa sih Gauss Elimination itu? Pada dasarnya Gauss Elimination ini adalah menambahkan kelipatan atau menukar itu salah satu persamaan atau salah satu baris gitu ya, kalau udah dalam bentuk matriks, persamaan lainnya atau ke baris lainnya dengan tujuan mengeliminasi salah satu variabel sampai nanti pada akhirnya tersisa tinggal satu variabel. Nah, jadi langkah-langkah untuk melakukan Gauss elimination ini yang pertama kita bisa melakukan tukar-menukar antar baris seperti yang tadi sudah saya bilang. Lalu yang kedua mengalihkan salah satu baris dengan nilai bukan 0 atau mungkin kalau sudah bisa langsung dieliminasi untuk untuk mengeliminasi salah satu variabel gitu. Tanpa harus kita kalikan berapapun ya bisa kita kalikan saja dengan satu gitu. Nah, ini bisa disebut dengan operasi baris elementer. Mungkin itu sudah pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu aljabar linear. Lalu step terakhir adalah menambahkan baris tersebut ke baris lain untuk mengeliminasi variabel sampai tujuan kita tercapai, yaitu mengeliminasi semua variabel hingga tersisa satu variabel. Oke, baik. Kemudian kita mengubah rumus Gauss elimination ke dalam bentuk coding. Nah, di sini sedang ditampilkan bentuk coding dari rumus Gauss elimination dan hasilnya nanti setelah di-run codingnya. Untuk saat ini saya akan membacakan codingnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita mendefine matrix, kemudian kita juga mendefine nilai A dan B, dan kemudian ini di bawah elimination Gauss terdapat rumus-rumus Gauss-nya, dan terakhir kita akan nge-print matriks A. Kemudian kembali ke substitution, X dengan NP zeros, for M in range, dan lain-lainnya. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, jadi di sini sudah ada keterangannya yang tadi nilai A dan B itu np.array ya, untuk membuat tipe data sejenis. Yang A itu merupakan nilai koefisien dari variabelnya, dan B itu merupakan hasil bersamaan. Kemudian ada len, yaitu banyak data. Pengertian dari float adalah jenis bilangan real. Kemudian for k in range itu banyaknya kolom untuk looping. Kemudian for i in range itu banyaknya baris, for looping juga, dan if itu untuk iterasi, dan tanda seru dan dengan sama dengan itu menandakan tidak sama dengan. np.zeros itu untuk membuat matriks kolom 0, dan np.dot untuk mengalihkan dot product. Kemudian di sini ada direct methods. Jadi direct methods ini untuk menghitung solusi setelah melakukan serangkaian operasi komputasi yang terbatas atau direct counting. Kemudian direct methods ini sangat baik untuk digunakan, paling baik untuk digunakan pada matriks yang kecil, ukurannya masih kecil seperti 3x3 atau yang lainnya. Kemudian terakhir aplikasi dari direct methods yaitu Gauss elimination method. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indirect method itu sendiri. Jadi dari indirect method itu kita meng-approach solusinya dengan initial guess sampai errornya dapat dihilangkan atau biasa kita sebut sebagai iterative approximation. Nah, indirect method ini biasanya paling baik untuk digunakan untuk men-solving large matrix. Dengan contoh salah satu aplikasinya yaitu adalah Gauss-Seidel method. Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian eliminasi Gauss, di mana kita memiliki sebuah persamaan seperti yang bisa kita lihat di layar di slide ini. Dan kita akan melakukan sebuah operasi OBE sehingga kita mendapatkan echelon form upper triangular ini untuk mendapatkan satu variabel Z. Seperti itu. Dan akan kemudian dilakukan OBE yang lain untuk mendapatkan variabel X dan juga Y-nya.
Tetapi dengan menggunakan codingan yang telah tadi kita tahui, kita bisa langsung mendapatkan hasil matriks A yang dimana sudah berbentuk echelon form sama, yaitu upper triangular juga, yang bisa kita pakai untuk mendapatkan ketiga variabel tersebut, di mana di sini terdapat X3, X2, dan X1. Di sini X1 adalah sebagai nilai dari X, X2 adalah nilai dari Y, dan X3 adalah nilai dari Z. Itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.